Halo, assalamualaikum teman-teman Digilovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Oke, untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di rilis Ertugrul episode 11 part 1. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Ertugrul Gundoldu bersama dengan kesatrianya mereka sedang membawa Esma menuju Aleppo untuk membuktikan kepada Emir Al-Aziz bahwa Esma merupakan salah satu dari pasukan Templar. Sedangkan di kastil pasukan Templar, Petruchio bersama dengan Markus merencanakan penjebakan untuk Ertugrul dan kesatrianya. Petruchio memerintahkan Markus untuk membunuh Eftalia yang mana merupakan Esma dan juga dengan Ertugrul. Ia berkata jika mereka berhasil membunuh Ertugrul dan kesatrianya, mereka akan menguasai seluruh suku Kai. Lalu di perkemahan suku Kai, Kurdolu sedang mengawasi tenda utama Sulaimansyah, yang mana ia tadi melihat Selcan berlari ke arah tenda tersebut. Ia merasa khawatir dengan apa yang akan dibicarakan Selcan pada Sulaimansyah. Dan di tenda Sulaimansyah, Haimehana berkata pada Selcan secara perlahan, "Selcan, menantuku yang cantik, apa yang terjadi? Bicaralah padaku. Kenapa kamu ketakutan? Apa orang-orang kita yang berangkat ke Aleppo berada dalam bahaya? Jika iya, katakanlah, jadi kita bisa mencari solusinya." Lalu Selcan dengan terisak-isak berkata, "Jalan menuju Aleppo akan berubah menjadi sungai darah. Para pemberani kita akan bergelimpangan di tanah. Lalu aku menceburkan diri ke sungai darah. Aku menatap wajah para pasukan kita satu demi satu. Aku mencari jenazah Gundoldu, Ana." Dan dengan histeris ia berkata lagi, "Darah di mana-mana. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini." Mendengar penjelasan Selcan, Haimehana bertanya padanya, "Selcan, apa itu semua mimpimu, nak?" Selcan pun menjawabnya, "Ini bahkan lebih dari mimpi. Aku melihat jenazah Ertugrul." Mendengar itu, Sulaimansyah berucap, "Mohon ampun," sedangkan Haimehana berucap kalimat syahadat. Ketika Selcan sudah kembali ke tendanya, Kurdolu pun segera menghampirinya. Lalu ia berkata, "Kamu pikir apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu Selcan menjawabnya, "Gundoldu, pergi bersama dengan sialan itu. Kamu tidak boleh membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada suamiku, Kurdolu." Lalu Kurdolu yang tampak terkejut bertanya padanya, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Selcan pun menjawabnya, "Suamiku, Gundoldu, dia yakin ayahnya akan mengizinkan dia pergi. Mereka khawatir pada betapa bahaya yang akan dihadapi." Lalu Kurdolu pun menenangkan Selcan dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa." Lalu ia segera pergi meninggalkan Selcan. Dan di perkemahan suku Kai, Deli Demir sedang berada di tempat pandai besinya. Ia terlihat khawatir karena Aikis tak kunjung datang untuk membantunya. Ia yang mulai khawatir mulai mencari keberadaan Aikis. Dan di sisi Ertugrul terlihat bahwa Ertugrul bersama dengan prajuritnya sedang memacu kuda menuju Aleppo. Mereka semua menggunakan jubah, lalu tampak dari jauh salah satu dari mereka memisahkan dirinya. Pasukan Templar yang mengikuti mereka menduga yang memisahkan diri itu adalah Esma yang mencoba untuk melarikan dirinya. Dan dengan Deli Demir, ia pun masuk ke dalam tendanya. Menyadari senjata milik Aikis yang ada di dalam tendanya menghilang membuatnya begitu khawatir. Lalu Haimehana tiba-tiba masuk ke dalam tendanya dan bertanya, "Deli Demir, apa yang terjadi?" Deli Demir pun menjawabnya, "Ini tentang Aikis, Haimehana. Dia membawa senjatanya dan menghilang. Aku khawatir dia diam-diam pergi menyusul Ertugrul untuk mencari Turgut." Lalu Haimehana bertanya padanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Deli Demir menjawabnya, "Jelas Aikis sudah dewasa, Haimehana. Semoga Allah melindunginya. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Permisi." Belum sempat Deli Demir keluar dari tenda, Haimehana berkata berusaha untuk menenangkan Deli Demir, "Aikis telah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk menyusul mereka. Dia bersama dengan putraku, tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka akan baik-baik saja." Deli Demir mengiyakannya walau masih ada rasa khawatir. Lalu ia pergi meninggalkan Haimehana. Dan ketika pasukan Templar mengikuti Esma, ia melihat seekor kuda tanpa tuannya sedang berdiri diikat di pinggir hutan. Lalu Markus dan pasukannya memutuskan untuk menghentikan pencarian mereka dengan menggunakan kuda mereka. Lalu salah satu pasukannya melihat bayangan Esma sedang berjalan di antara pepohonan hutan. Mereka pun segera berlari mengejarnya. Sedangkan kesatria lain yang berpisah dari Esma tadi mulai diserang oleh pasukan Templar. Gundoldu, Bamsi, dan Doan dengan kesatria lainnya berusaha untuk membalas serangan dari pasukan Templar itu. Dan di sisi Markus, ia melihat orang yang diikutinya tergeletak di tanah. Lalu ia berkata padanya, "Saudariku yang cantik, kita telah dibesarkan bersama oleh Master. Aku tidak ingin ini terjadi."
Saat ia berbalik badan dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Esma, ternyata seorang yang berjubah itu adalah Ertugrul. Ertugrul berhasil menjebaknya. Pasukan yang bersama Markus itu mulai menyerang Ertugrul tapi dikalahkan olehnya, sehingga tinggal Markus seorang diri. Markus pun bertanya padanya, "Siapa kamu?" Ertugrul dengan kepercayaan dirinya, ia berkata, "Aku anak Sulaimansyah Ertugrul. Karena kalian tahu bahasa kami, mari kita bicara. Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab." Lalu Markus bertanya dengan sarkas, "Kau akan mendapatkan jawaban dariku." Lalu mulai menyerang Ertugrul. Ertugrul berhasil membuat Markus kewalahan dengan serangannya. Lalu dengan nada mengejek, Ertugrul berkata, "Tanganmu gagap untuk bertarung, aku paham itu. Tapi jika sekarang lidahmu juga gagap, aku tahu bagaimana memotongnya dan membuatmu memakannya." Markus yang masih berusaha untuk bertahan, ia berkata pada Ertugrul, "Kau tidak akan mendapatkan informasi dariku, orang Turki. Kau tidak akan bisa mengalahkan pasukan Templar." Lalu ia berusaha untuk meminum racun dari cincin di jarinya. Lalu Ertugrul berhasil menghalanginya. Ia pun berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu bunuh diri. Kau akan merasakan kesakitan seperti yang dirasakan kawanku. Sayangnya, kau tidak akan mati dengan mudah." Lalu Markus bertanya pada Ertugrul, "Apa yang ingin kamu tahu, orang Turki?" Lalu Ertugrul menjawabnya, "Saudarimu yang menggunakan nama Esma, dia memberitahuku apa yang terjadi. Mastermu yang licik itu menyebabkan jatuhnya Raja Fredrik dan bermaksud merebut Yerusalem menggunakan kebohongan Paus, iya kan? Dia mulai membangun pasukan yang terdiri dari anak-anak kecil. Untuk mencapai tujuannya, mau memulai sebuah perang antara Ayyubi dan Seljuk. Jadi terbukalah jalan untuk pasukan salib. Bukan begitu, dia tidak bisa membiarkan sebuah bahaya kecil seperti perkemahan suku Kai di perbatasannya. Jadi dia mengirim wabah dan menyebarkannya di perkemahan, dan merekrut orang bernama Nasser di Aleppo dan menipu Al-Aziz, bukankah begitu?" Wanita itu menjelaskannya dengan baik. Dengan nafas tersengal-sengal karena siksaan Ertugrul, Markus pun berkata, "Jika Eftalia telah memberitahumu semuanya, apa yang mau kamu tahu dariku, orang Turki?" Ketika surat yang mulia kardinal tiba di Konstantinopel, saudara-saudara Markus tidak akan membiarkan seorang pun hidup, bahkan bayi dalam ayunannya. Tuan Ertugrul putra Sulaimansyah. Ertugrul yang mendengar itu mulai menyiksanya lagi. Lalu tiba-tiba salah seorang pasukan Templar datang menyerangnya, dan yang lainnya datang dari balik Ertugrul. Tapi belum sempat Ertugrul menyerangnya, anak panah Aikis dapat mengalahkannya. Lalu di sisi lain, Gundoldu, Bamsi, dan Doan berhasil mengalahkan pasukan Templar. Namun mereka memiliki seorang syuhada. Ertugrul bersama dengan Aikis dan Markus menghampiri mereka. Lalu Gundoldu berkata, "Kita mempunyai seorang syuhada, alhamdulillah tidak ada korban lain." Lalu salah satu kesatria menghampiri Ertugrul dengan membawa Esma. Lalu Ertugrul berkata padanya, "Bawa syuhada kita ini kembali ke perkemahan, Aikis akan pergi bersamamu." Mendengar perintah itu, Aikis berkata, "Sampai aku mati, aku tidak akan pulang tanpa Turgut, itu sumpahku." Mendengar itu, Ertugrul dan lainnya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Lalu Afsin Bey yang berhasil melarikan diri dari kastil pasukan Templar, ia segera datang ke Aleppo menemui Halabi. Halabi itu telah menceritakan pada Afsin Bey semua kejadian yang terjadi setelah kepergian Afsin Bey. Lalu Afsin Bey bertanya padanya, "Bagaimana pangeran bisa membawa putrinya ke istana, Syekh?" Halabi pun menjawabnya, "Halime dalam kondisi yang mengkhawatirkan, dia tidak bisa hanya melihat saja tanpa berbuat apa-apa. Kami juga yang membantunya mengambil keputusan ini." Lalu seseorang datang menghampiri Halabi dan memberikan informasi bahwa Emir Al-Aziz datang untuk menemuinya. Halabi pun memberikan informasi itu pada Afsin Bey. Lalu Afsin Bey pergi dari tempat itu dan bersembunyi di sisi selain ruangan itu. Emir Al-Aziz pun masuk ke ruangan tersebut dengan mengucapkan salam, dan dijawab salam itu oleh Halabi. Lalu Emir berkata, "Wahai Halabi, komandanku, Nasser menempuh jalan yang salah dalam mencari pamanku. Dia melampaui batas dengan menggeledah derga milikmu. Aku secara pribadi datang ke sini ingin menyampaikan permintaan maafku. Syekh, aku ingin meminta restu dari Ibnu Al-Arabi. Jika beliau mengizinkan, aku ingin didoakan oleh beliau." Halabi pun menjawabnya, "Silahkan, tapi sekarang Syekhku sudah berangkat ke Yerusalem, dan untuk yang telah diperbuat oleh Nasser, hati Syekhku sangat lapang. Beliau sudah melupakan semua kesalahan yang telah terjadi. Anda punya sebuah permintaan kepada Syekhku?" Lalu Emir berkata padanya, "Ini berita baik, Halabi. Akhirnya aku menemukan sultana yang selama ini aku cari. Jika memungkinkan, aku ingin Syekh Ibnu Al-Arabi merestui pernikahan kami." Lalu Halabi pun berkata, "Masya Allah, semoga Allah memberkahi pernikahan kalian. Siapa gadis yang beruntung itu?"
Emir Al-Aziz pun menjawabnya, Sultanah Halimah, Putri Seljuk. Afsin Bey yang mendengar itu tampak tidak senang dengan berita itu, begitu juga dengan Halabi, karena mereka mengetahui resiko yang akan terjadi jika pernikahan itu terlaksana. Lalu di istana, Emir Al-Aziz datang ke ruangan Halimah dan ayahnya. Ia meminta izin pada Numan untuk berbicara pada Halimah. Numan pun mempersilahkannya. Setelah Numan keluar dari ruangan, Emir Al-Aziz berkata pada Halimah, Halimah, sultanah yang cantik, ayahmu adalah seorang pangeran Seljuk. Tentu saja pernikahan kita akan membuat seluruh Aleppo tersenyum. Itu adalah alasan resmi untuk pernikahan kita. Tapi aku punya perasaan tersendiri yang tidak dapat dikatakan siapapun. Namun belum sempat Emir mengungkapkan perasaannya pada Halimah, Halimah langsung memotongnya dan berkata, Yang mulia, hanya alasan resmi yang jadi perhatian saya. Sebaliknya, saya punya sebuah permintaan. Jika Anda melakukannya, saya mau menikah dengan Anda. Saya cuma ingin adikku. Jika Anda membawa pulang Yigit dengan selamat, saya bersedia menikah dengan Anda. Lalu Emir Al-Aziz yang merasakan kekecewaan karena penolakan Halimah, ia pun menemui Nasser. Lalu Nasser yang melihat wajah sedih Emir Al-Aziz bertanya padanya, Yang mulia, sudahkah Anda bertemu dengan Halimah Sultanah? Apa ada masalah yang mulia? Lalu Emir menjawabnya, ada banyak masalah Nasser. Ini pertama dalam hidupku ada gadis yang menolakku. Dia bilang dia punya permintaan, jika aku membawa adiknya Yigit dengan selamat dari pasukan Templar, dia akan menikahiku. Itu artinya dia meminta sesuatu yang mustahil Nasser. Ini adalah penolakan secara halus. Lalu Nasser yang tampak senang karena ia memiliki apa yang diinginkan Halimah, ia berkata pada Emir, Yang mulia, dengan mempercayakan seluruh kota di tangan Abu Hisham, dia punya hadiah untuk Anda. Pangeran kecil akan ada di Aleppo besok. Emir Al-Aziz terlihat tampak bahagia mendengar kabar itu, tapi ia bertanya, apa ini mungkin? Nasser pun mengangguk mengiyakan pertanyaan Emir, membuat Emir sangat bahagia. Lalu di sisi Ertugrul, ia sedang mencurahkan isi hatinya pada kudanya Aktogali. Ia berkata padanya, seperti apa rasanya berpisah dari orang yang kau cintai, sahabatmu dan saudara-saudaramu. Orang yang aku cintai ada di neraka Aleppo, dan saudara-saudaraku ditawan di tangan pasukan Templar. Bagaimana rasa sakit ini bisa pergi Aktogali? Lalu ia berdoa pada Robbinya, Ya Robbi, beri aku kekuatan untuk menghadapi para penindas itu. Izinkan aku memberi kasih sayang dan pertolongan bagi yang tertindas. Buat pedangku bertarung untuk kebenaran. Jadikan aku dan keturunanku menghamba hanya kepadamu. Pada keesokan paginya, Ertugrul memotong rambut Esma dan memberikannya pada Markus, dan ia berkata, berikan ini pada mastermu, aku menulis surat bahwa aku akan datang. Lalu ia meminta kesatrianya untuk membantu Markus menaiki kudanya, lalu ia membiarkannya pergi. Lalu Gundoldu yang bingung dengan apa yang dilakukan Ertugrul, ia bertanya padanya, apa yang kau pikirkan Ertugrul? Lalu Ertugrul menjawabnya, yang ada di pikiranku adalah pelacakan Abi. Lalu ia memanggil Hamzah dan berkata pada kakaknya, jika kau tidak keberatan, aku akan mengirim Hamzah untuk menyusulnya. Gundoldu pun mengizinkannya. Lalu Aikis pun menghampiri Ertugrul dan berkata, jika kau mengizinkan, aku akan pergi bersama Hamzah. Lalu Ertugrul berkata pada Hamzah, temukan lokasi kastilnya Hamzah. Setidaknya ayah harus tahu lokasi kastil itu jika terjadi sesuatu pada kita. Lalu Hamzah dan Aikis pun pergi memenuhi perintah Ertugrul. Lalu kemudian Ertugrul, Gundoldu, kesatrianya dan juga Esma melanjutkan perjalanan mereka menuju Aleppo. Sedangkan Hamzah dan Aikis sedang mengikuti Markus menuju kastil pasukan Templar. Berhasilkah rencana Ertugrul menemukan lokasi pasukan Templar? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Ya gimana teman-teman DigiLovers, video kali ini aku harap kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, thank you. Assalamualaikum.